Shalom, perkenalkan, nama saya Joel Gerson Layan dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dengan NPM 12 155 2012 10053. Materi yang saya akan jelaskan ialah kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Pokok pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama, kerja komputer, yang kedua, sistem komputer, yang ketiga, jaringan nirkabel, dan yang keempat atau yang terakhir, alat komunikasi dan jaringan komputer. Yang pertama, kerja komputer. Pengertian cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device atau CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy atau juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Seperti pada gambar yang tertera. Yang berikut, fungsi komputer. Komputer sebagai peralatan TIC memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, media informasi. Yang kedua, media komunikasi. Yang ketiga, media transaksi. Dan yang keempat, media hiburan. Pokok pembahasan yang kedua ialah sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 struktur utama di dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input, dan output. Di sini saya akan menjelaskan
dari keempat struktur tersebut. Yang pertama, CPU atau Central Processor Unit. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Struktur utama CPU yaitu yang pertama program control unit, yang kedua arithmetic dan logic unit atau ALU, dan yang ketiga register, dan yang terakhir CPU interconnection. Struktur yang kedua, memori utama. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatile, artinya data akan terhapus bila listrik mati. Karena sifat RAM yang volatile ini, maka program komputer tidak tersimpan di dalam RAM. Jenis RAM sangat bervariasi, di antaranya yang pertama DRAM, yang kedua SDRAM, yang ketiga SRAM, yang keempat RDRAM, yang kelima EDORAM, yang keenam DDR. Yang berikut ROM atau Read Only Memory adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatile, artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Ada beberapa tipe ROM, di antaranya ROM murni, PROM, dan EPROM. Yang berikut, input atau output. Input atau output berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perantara 1/0. Perangkat 1/0 sebagai jabatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem. Perangkat input dan kerjanya. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat pemroses, sedangkan alat input tidak langsung prosesnya melalui media tertentu sebelum satu input diproses oleh alat pemroses. Berikut beberapa alat input langsung. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah suatu alat input yang memiliki berbagai macam tombol, dengan setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera, ini merupakan keyboard. Yang berikut, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer dengan cara menggesernya. Pergeseran ini menggerakkan pointer. Seperti yang tertera pada gambar tersebut adalah gambar dari mouse. Yang berikut, scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kita lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer atau disimpan di memori. Yang berikut, mic atau mikrofon. Apabila kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan suara, maka mic digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara. Penggunaan mic
Yang berikut, mic atau mikrofon. Apabila kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan disertai oleh suara, maka mic digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara. Penggunaan mic tentu saja memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card dan speaker, untuk mendengarkan hasil rekaman suara. Yang berikut, pen input. Pen input adalah jenis perangkat input yang berfungsi sebagai pengganti pena untuk menulis maupun menggambar. Hal ini untuk memudahkan pekerjaan para desainer grafik agar lebih mudah untuk menggambar di komputer ketimbang menggunakan mouse. Biasanya terdapat alas atau pad sebagai media untuk menulis atau menggambar. Yang berikut, perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas. Yang berikut soft copy atau monitor atau file, ataupun berupa suara atau voice. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Hard copy device yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Yang kedua, soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Output bentuk soft copy device dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Yang berikut, monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Yang berikut, proyektor komputer. Berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual dan hasil pemrosesan data. Hanya saja, proyektor komputer memerlukan objek lainnya, yaitu layar, sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Pokok pembahasan yang berikut. Pokok pembahasan yang ketiga ialah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak dekat atau beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless, LAN atau WLAN, dan Wi-Fi. Jenis-jenis nirkabel dari segi geografis. Ada banyak jenis jaringan dan cara mengklasifikasikannya. Salah satu cara memandang jaringan adalah dari segi cakupan geografisnya, yaitu jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil
semua komputer di satu gedung atau semua komputer di beberapa gedung dalam jarak dekat. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novel. Yang berikut jaringan area luas atau WAN. Wide Area Networks atau WAN menjangkau jarak geografis yang luas. WAN yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer WAN yang paling Bapa kami Tuhan Yesus salah. Bagatal Yang berikut jaringan area luas atau WAN. Wide Area Networks menjangkau jarak geografis yang luas. WAN yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem nirkabel pribadi, atau melalui laser line atau satelit. Jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Yang berikut jaringan personal atau PAN memiliki teknologi personal area networks wireless seperti Bluetooth jaringan. Ini mengizinkan hubungan peralatan personal dalam suatu area berkisar 12 inci. Bagaimanapun juga infrared membutuhkan hubungan langsung dan jangkauan yang lebih pendek. Yang kedua, hubungan antara jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat seluler. Seperti yang pertama Bluetooth, yang kedua Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Pokok pembahasan berikut ialah alat komunikasi dan jaringan komputer. Alat komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat maju. Hal itu dapat Anda lihat dari berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada sekarang, seperti yang pertama telegraf, yang kedua radio, yang ketiga televisi, yang keempat faxmail, yang kelima telepon kabel, yang keenam smartphone, yang ketujuh komputer. Berikut jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi satu kesatuan. Dapat juga didefinisikan, jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer memiliki 3 tujuan utama, yakni yang pertama pembagian sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Yang kedua, sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi. Contohnya lewat surat elektronik atau email. Yang ketiga, informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi. Contohnya dengan web browsing. Jadi di sini bagian yang terakhir, kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya bawakan, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan produktivitas kerja. Peran komputer dan teknologi komunikasi diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Sekian dan terima kasih.